Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil mu'in alladzi qala fi kitabihil mubin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alhamdulillah, 3 minggu kemarin telah kita kupas kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat ini di ayat 183. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut kata kutiba bukan kata fardhu. Dan juga kita telah mengupas apa makna syam dan apa makna saum. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Puasa ini diwajibkan sebelum syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Kalau sejenak kita tolek sejarah awal puasa itu diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pertama kali puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah. Di sini awal muasal puasa Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Namun uniknya sebelum puasa Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berpuasa 10 Muharram atau puasa Asyura. Jadi sebelum Ramadan Rasulullah itu sudah berpuasa. Puasa beliau puasa Asyura, puasa 10 bulan Muharram. Ini belum ada lagi kewajiban Ramadan, tapi Rasulullah sudah mengerjakan puasa Asyura. Kenapa demikian? Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah itu ketika beliau tiba di kota Madinah, ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, beliau itu bertemu dengan kumpulan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini ketika itu sedang berpuasa 10 Muharram. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi tadi, kata Rasulullah, kalian itu sedang berpuasa apa? Lalu dijawab oleh orang-orang Yahudi, kami, kata orang Yahudi, sedang berpuasa Asyura atau berpuasa 10 bulan Muharram.
Karena kata orang Yahudi, 10 Muharram itu adalah hari yang baik. Hari yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel dari orang-orang yang memusuhinya. Dan juga Allah tenggelamkan Fir'aun dengan para pengikutnya. Itulah kenapa kata orang Yahudi, kami ini berpuasa puasa Ashura atau puasa 10 Muharram. Mendengar jawaban Yahudi ini, Rasulullah SAW berkata, apa kata beliau? Kata Rasulullah, Nabi Musa itu lebih terhadap, kata Rasulullah SAW, bahwa Nabiullah Musa itu lebih berhak kepadaku daripada orang Yahudi tersebut. Itulah kenapa Rasulullah saat itu berpuasa Ashura, dan beliau juga menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa Ashura. Karena kata Rasulullah, Nabi Musa itu, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa itu daripada orang-orang Yahudi. Ini alasannya Rasulullah SAW berpuasa Ashura. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manakib kubra rahimakumullah. Salah seorang guru besar di kota Mesir yang bernama Syekh Afif Al-Bijuri. Nama beliau Syekh Afif Al-Bijuri. Beliau salah seorang guru besar di kota Mesir, nama beliau Syekh Afif Al-Bijuri. Apa kata beliau? Kata Syekh Afif Al-Bijuri bahwa pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa, saat itu puasa Ramadan itu lebih ketat, lebih berat dibandingkan puasa-puasa yang ada ini. Kenapa kata beliau, kata Syekh Habib Al-Bajuri? Karena pertama kali syariat puasa Ramadan, para sahabat itu dilarang berhubungan badan dengan istrinya sampai 1 bulan penuh. Jadi agak berat. Pertama kali syariat puasa itu diwajibkan, bahwa para sahabat itu dilarang untuk berhubungan badan dengan istrinya selama bulan Ramadan. Dan hal ini dirasa berat oleh para sahabat. Namun para sahabat, mereka sami'na wa ata'na, mereka taat dengan apa yang Rasulullah SAW katakan, sampai turun surah Al-Baqarah 187. Al-Baqarah 187. Apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Al-ayat. Sampai turun ayat uhilla lakum lailatus syiyamir rafathu ila nisaikum. Sampai turun ayat bahwa dihalalkan bagi kalian di malam bulan Ramadan itu berhubungan badan dengan istri kalian. Hunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahunna, dan kalian juga pakaian bagi mereka. Al-ayat. Ketika ayat ini turun, barulah diperbolehkan para sahabat untuk berhubungan badan dengan istrinya. Padahal dulunya pada syariat Islam yang pertama kali puasa Ramadan, mereka dilarang untuk berhubungan badan dengan istrinya selama 1 bulan penuh. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manakib kubra rahimakumullah. Puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian. Al-Imam Tabari menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang sebelum kalian, kata Imam Tabari, ialah orang-orang Nasrani. Bahkan ada sedikit perbedaan puasa, kata Imam Tabari, antara orang Nasrani dengan kita. Mereka dulu diwajibkan juga berpuasa. Bahkan puasa mereka
berat dibandingkan puasa kita. Kenapa? Karena mereka setelah tidur sholat isya, berbuka puasanya nanti setelah sholat isya. Isya ketemu isya. Ini beratnya puasa Om Nasr yang kata Imam Tabari. Ada sedikit perbedaan antara puasanya. Yang jelas mereka juga diwajibkan berpuasa sebelum kalian. Ini pendapatnya Imam Tabari. Yang dimaksud adalah kaum Nasrani, An-Nasara. Hadirin wal hadirat jamaah dikirman nakib kubra rahimakumullah. Sedangkan orang-orang Yahudi mereka juga memiliki puasa-puasa. Bahkan ada 4 puasa yang penting bagi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ada memiliki 4 puasa yang penting. Pertama, mereka itu berpuasa, orang-orang Yahudi mereka itu berpuasa ketika Yerusalem dikepung. Mereka menyebutnya puasa 10 Tebet. Mereka menyebutnya puasa 10 Tebet. Jadi istilah orang Yahudi menyebutnya puasa 10 Tebet. Atau puasa ketika Yerusalem dikepung. Ada lagi mereka itu puasa ketika benteng Yerusalem dibangun. Ketika tembok Yerusalem dibangun, mereka Yahudi pun berpuasa. Ada istilah dari orang Yahudi, ketika tembok Yerusalem dibangun, mereka berpuasa. Mereka sebut puasa 17 Tammuz. 17 Tammuz atau puasanya ketika tembok Yerusalem itu dibangun. Ada lagi puasa yang bagi orang Yahudi itu, mereka itu berpuasa ketika kuil Yahudi itu runtuh. Mereka sebut puasa 9 Ab. Mereka sebut puasa 9 Ab atau puasa ketika kuil Yahudi itu runtuh. Jadi ada 4 puasa terpenting bagi orang Yahudi. Yang ketiga, mereka puasa ketika kuil Yahudi runtuh. Mereka sebut puasa 9 Ab. Ada lagi yang mereka sebut puasa 3 Tisri. 3 Tisri ini mereka sebut ialah puasa ketika dilantiknya Gubernur Yudea. Gubernur Yudea Gedalilah. Ketika Gubernur Yudea Gedalilah dilantik, mereka itu juga berpuasa. Mereka sebut puasa 3 Tisri. Nah, ini 4 puasa penting bagi orang Yahudi. Bahkan Yahudi ini mereka berpuasa 24 jam non-stop. Tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Di antaranya tadi ketika Yerusalem dikepung, mereka sebut puasa Tibet. Ketika tembok Yerusalem dibangun, mereka sebut puasa 17 Tammuz. Ketika kuil Yahudinya runtuh, mereka sebut 9 Ab. Bahkan ketika Gubernur Yudea Gedalilah itu dilantik, mereka sebut 3 Tisri. Mereka puasa di 4 hal yang terpenting bagi orang-orang Yahudi. Bahkan puasanya 24 jam non-stop, tanpa tidur, tanpa makan, dan tanpa minum. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Bahkan kalau kita lihat agama Kristen pun mereka juga berpuasa. Agama Kristen pun mereka berpuasa. Jadi bukan hanya Yahudi Nasrani. Sampai ada di agama Kristen juga yang mereka berpuasa. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam Injil Barnabas. Ya, Injil itu banyak. Ada Injil Markus, Matius, Yohanes. Ada Injil namanya Injil Barnabas. Di Injil Barnabas ini disuruh untuk berpuasa bahkan 36 hari. Lebih lama dari kita. Di Injil Barnabas itu disuruh berpuasa orang Kristen sampai 36 hari.
Namun pada tahun 496, di tahun 496 ada seorang paus. Ada seorang paus, namanya Paus Galasius. Paus Galasius ini orang yang memfatwakan bahwa Injil Barnabas itu tidak boleh lagi dibaca. Dia beliau yang memfatwakan bahwa dilarang lagi berpuasa, tidak dilarang lagi untuk membaca kitab Barnabas. Beliau berfatwa dilarang untuk membaca kitab Injil Barnabas. Nah, itulah sampai sekarang kenapa orang Kristen puasa itu cuma dianjurkan, tidak lagi diwajibkan, karena ada fatwanya Paus Galasius tadi pada tahun 496 Hijriah, 496 Masehi. 496 Masehi beliau berfatwa bahwa kitab Injil Barnabas itu dilarang untuk dibaca lagi, karena di kitab itu ada anjuran puasa. Bahkan di kitab Injil Barnabas itu akan menyebutkan bahwa akan ada nabi di akhir zaman. Inilah kenapa fatwanya dilarang untuk membaca kitab Injil Barnabas. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Jadi kalau kita tarik kesimpulan bahwa puasa itu begitu luar biasa, bahkan diakui oleh lintas agama, bukan hanya agama Islam saja. Jadi hikmah puasa itu begitu luar biasa sampai yang mengakuinya itu lintas agama, bukan hanya Islam saja, semua agama hampir mereka itu mengakui akan hikmah dan rahasia daripada ibadah puasa. Karena semua agama itu ingin para penganutnya bisa menundukkan hawa nafsunya, bisa melatih hawa nafsunya. Semua agama ingin bahwa para penganutnya bisa merenungi dosa-dosa dan kesalahannya. Semua agama ingin para penganutnya untuk mengenang jasa dan hikayat leluhurnya. Semua agama ingin mengetuk hati para penganutnya untuk bisa merasakan penderitaan saudara-saudaranya. Bahkan bagi kita orang Islam, puasa ini ingin membentuk jiwa-jiwa yang bertakwa. Bahkan inti daripada ibadah puasa bagi orang Islam ingin membentuk jiwa-jiwa orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Itulah kenapa ujung dari ayat ini la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena inti dari sebuah puasa dalam agama Islam ingin membentuk jiwa-jiwa penganutnya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minat bi sallallahu alaihi nabi wa bi sirril Fatihah.